Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam yang akan menemani kalian di waktu istirahat kalian. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ibuku Sholat Tak ke Arah Kiblat. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Harcita Malika. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Daripada kalian penasaran dengan cerita ini, mari kita masuk ke ceritanya. Apa maksudmu berkata seperti itu? Aku tidak tuli. Dengar ya, sebentar lagi tubuhmu akan kuambil alih. Dan kau juga, jangan macam-macam padaku. Aku bisa saja menjelakai dirimu kapan saja seperti tadi. Bahkan bisa lebih dari itu. Benging sosok itu. Tadi kau bertanya soal namaku kan? Aku Sabia. Lanjutnya. Dia tercengang mendengar nama sosok itu. Namun dia mirip dengan namanya. Rabia Sakim Al-Habudin. Apa kau punya nama lengkap? Tanya Bia penasaran. Sosok itu hanya menyunggingkan senyuman. Jika waktunya sudah tiba, aku akan memberitahumu. Balasnya. Lalu wujud seramnya di cermin berubah menjadi Bia sendiri. Setelah ucapan Rostadi, Bia kembali dibuat bingung dengan ucapan Sabia. Ia semakin pusing dengan ribuan pertanyaan yang tersemat di dalam hati dan pikirannya. Ia berjalan menuju kasur dengan keadaan yang lunglai, menjatuhkan bokongnya ke kasur dan mengusap kasar wajahnya. Bukannya berkurang, malah bertambah. Ucap Bia merasa dongkol. Namun ia segera menepikan hal yang membuatnya stres, bukan berarti melupakannya. Tetapi ia ingat kata Sabia tadi, jika ia sedih dan stres yang berterusan maka tubuhnya akan lebih mudah dan cepat diambil. Dia mengatur nafasnya yang memburu dan mengucapkan istighfar berulang kali. Setelah melakukan itu, hati dan pikirannya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Ia melirik sebuah jam yang berada di atas nakas. Rupanya sudah jam 1:30. Dari pagi ia belum makan apapun, tetapi ia tak merasa lapar sama sekali. Itu semua karena masalah yang ia hadapi terus datang silih berganti, membuat nafsu makannya hilang. Dia melamun, meratapi nasibnya yang suram. Ia terus memaki segala kesialan yang menerpanya di dalam benaknya. Ia merasa semakin hari semakin rumit saja hidupnya. Lamunan itu tiba-tiba buyar. Tak kala sebuah panggilan telepon dari aplikasi hijau itu berbunyi begitu nyaring. Raffi, ujar Bia. Dengan begitu semangat ia mengangkat telepon tersebut. Tante, maafin Bia ya. Bia gak diizinkan untuk datang ke situ sama ibu, jelas Bia. Iya, gak apa-apa kok nak, balas Asih. Ia terdengar sudah tak menangis. Tante cuma mau ngabarin kalau Raffi lagi kritis, sambungnya. Astagfirullah, Bia sok. Dadanya serasa sesak mendengar berita buruk itu. Tak terasa air matanya jatuh membasahi pipinya. Ia gagal menahannya, karena di saat-saat seperti ini begitu sulit baginya menahan untuk tidak sedih dan stres. Ia sembunyikan kesedihannya itu agar Asih tak mendengarnya. Raffi kecelakaan tunggal atau bagaimana tante? Tanya Bia sambil melelap air mata dan hingusnya menggunakan tisu yang baru ia ambil dari laci nakasnya. Ya, kata saksi mata dia mengalami kecelakaan tunggal. Penyebabnya belum diketahui. Awalnya polisi menduga jika remnya blong, tapi setelah dicek semuanya aman. Jawab Asih dengan rinci. Tapi tante rasa... Tiba-tiba saja teleponnya mati. Sepertinya baterai ponsel Raffi habis, pikir Bia. Dengus Bia. Ia bangkit menuju dapur berniat untuk meminum air. Seenggaknya ada sesuatu yang bisa menambah staminanya, walau sedikit sulit untuk menelan lebih dari 2 tegukan. Selain itu, ia juga membasuh wajahnya yang terlihat kusam dan lelah itu. Ia merasa begitu segar.
hingga ia merasa mengantuk. Mungkin karena ia kelelahan, karena hari ini energinya cukup banyak yang terkuras. Ia pun segera berjalan menuju kamarnya karena ia merasa matanya semakin berat dan sulit untuk ditahan agar tak terpejam. Namun sayang, sekuat-kuatnya Bia menahan matanya terpejam sebelum ia sampai ke dalam kamarnya. Bia tidur dalam posisi duduk dan bersandar di tembok. Sayup-sayup Bia mendengar seseorang sedang mengajaknya bicara. Kemudian ia merasa tubuhnya digendong dan setelah itu ia sudah terlelap. "Assalamualaikum," ucap sesosok yang sedang berdiri di depan Bia. Bia pun menjawab salamnya sambil menilik punggung sosok tersebut yang membelakanginya. Sosok itu tanpa menggunakan pakaian putih panjang yang menutupi kepalanya. Pokoknya semua sosok yang dijumpai Bia selalu memiliki ciri-ciri yang sama. Suasana begitu lenggang, hanya ada mereka berdua di sana. Mata Bia begitu liar menenggada ke seluruh ruangan. Ada apa lagi ini? Bahkan tertidur pun aku tidak diberikan ketenangan sedikit pun. Bia bergumam dalam hati. "Sabia, lakukan secepat mungkin." Setelah cukup lama berdiam, akhirnya sosok itu kembali memulai pembicaraannya. Bia mengernyit. Rupanya bukan dia yang diajak bicara. "Lalu, kenapa aku juga dilibatkan dalam pembicaraan ini jika yang diajak bicara adalah Sabia?" Protes Bia dalam hatinya lagi. "Aku bisa mendengar suara hatimu, Bia. Kau tak usah berkecil hati. Kau kira aku senang berbicara dengannya? Tidak," celetuk Sabia. Bia terperanjat melihat wujud Sabia di dalam cermin besar yang posisinya tak jauh dari Bia. "Sejak kapan cermin itu berada di sana? Perasaan tempat ini tadi kosong," batin Bia. "Nanti saja terkejutnya," ucap sosok tadi seraya membalikan badannya. Lagi-lagi Bia dibuat terkejut, namun kali ini jauh lebih mengejutkan. Pasalnya sosok itu rupanya Furqan Al-Habudin, sang ayah. "Ayah?" ucap Bia. Ia tergugu tak menyangka bisa bertemu dengan Furqan di alam mimpi. Rasa rindu yang menggunung itu memberontak meminta untuk segera dilepaskan. Bia berjalan perlahan mendekati Furqan. Kedua sisi bibirnya ditautkan ke dalam, menahan tangisnya. Ia tak ingin terlihat lemah di depan sang ayah. Hingga ketika ia sudah berdiri tepat di depan Furqan, ia hanya terdiam menatap lekat mata yang dulu sering menatapnya penuh ketulusan. Bibir Bia bergetar. Ia langsung tertunduk ketika air matanya berhasil lolos keluar. Tubuhnya ikut berguncang karena menangis. Rasa sesalnya akan ketidakhadirannya di samping sang ayah ketika beliau mengembuskan nafas terakhirnya muncul lagi. Tak lama kemudian, dagu Bia diangkat oleh Furqan dengan telunjuknya. Ia mengusap air mata Bia dengan kelembutan. "Tolong, maafkan ayah karena sudah melukaimu," saut Furqan. "Luka apa? Ayah tak pernah melukaiku. Dan, oh iya, ayah kenal dengan Sabia. Kenapa kalian saling mengobrol tadi?" cecar Bia. Furqan tampak tertunduk diam, seakan ia sedang menyesali sesuatu. "Terima kasih ya sayang, kamu sering ziarah ke makam ayah," kata Furqan mengalihkan topik awal. "Sepatutnya memang begitu. Maafin Bia juga ayah, soalnya setiap ziarah pasti nangis. Bia memang cengeng, gak pantas jadi seorang kakak," kata Bia sambil menampilkan ekspresi memelas. Furqan yang tak tega melihat putrinya itu bersedih, segera meraih tubuh Bia dan menaruhnya ke dalam dekapannya. Namun belum ada 3 detik Bia segera melepaskan pelukan itu. Bukannya kehangatan yang Bia dapatkan, yang ada ia merasa tubuh Furqan begitu sangat panas, bak bara api, membuat Bia menjerit kesakitan. "Maafkan ayah, rajinlah beribadah sayang. Jika kau pulang kepadanya nanti, setidaknya kau punya bekal yang banyak. Jangan seperti ayahmu ini," seru Furqan. Wujudnya terlihat perlahan berubah, wajahnya kini berubah menjadi tengkorak. Kepulan asap juga muncul di sekitarnya. Bia hanya bisa merintikkan air mata melihatnya. "Waktu ayah sudah habis. Sekali lagi maafkan ayah,"
Ayah sangat menyesali semuanya, ucap Furkon sebelum tubuhnya ditelan habis oleh asap itu. Ayah, teriak Bia setelah asap itu hilang bersama dengan Furkon. Cih, menjijikan. Suatu saat nanti kau akan menyesal sudah menangisinya, cetus Sabia. Bia merasa sangat terganggu setiap mendengar celetohan Sabia, yang namanya Benalu ya seperti itu. Kenapa kau bisa kenal dengan ayahku? Tanya Bia pada tubuhnya sendiri, sebab Sabia sudah tak bisa keluar dari tubuh Bia. Ini belum waktunya untuk memberitahumu segalanya, tapi seseorang yang kau sebut ayah tadi adalah orang yang paling aku benci, dan kau juga akan membencinya, jawab Sabia. Tidak mungkin, dia sangat mencintaiku, begitupun denganku, dan rasa itu tak akan pernah berubah sedikit pun, kecuali kau yang mengendalikan tubuhku untuk membenci ayahku, bantah Bia. Sabia langsung tertawa terbahak-bahak mendengar bualan Bia. Tidak Bia, kau sendiri yang akan membencinya, bukan karena diriku. Kita lihat saja nanti siapa yang benar. Oke, akan kupastikan ucapanmu tadi itu salah besar, gertak Bia balik. Dalam sekejap, Bia pun terbangun. Ia tampak ngos-ngosan seperti habis lari maraton. Di pelipisnya juga terdapat beberapa bulir keringat yang keluar. Entah mengapa, Bia merasa perasaannya tidak enak setelah terbangun dari mimpinya itu. Ia pun menoleh melihat jam di atas nakas. Rupa-rupanya saat itu sudah jam 6 maghrib. Ia berniat untuk bangkit dari kasur dan lekas mandi. Tapi tubuhnya terasa begitu lemah, tak kuat berjalan. Mungkin karena belum ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan tenaga yang tersisa, ia terus mencoba berjalan keluar dari kamar. Saat ia buka pintu kamarnya, di luar begitu gelap dan sepi. Lampu tak ada yang menyala sama sekali. Kemana semua orang? Liris Bia yang tampak pucat. Bia pun menekan tuas saklar lampu agar seluruh ruangan tidak gelap gulita. Tas! Semua lampu akhirnya menyala. Ketika ia berbalik hendak melanjutkan langkahnya ke dapur, Bia terkejut setengah mati, tubuhnya langsung ambruk ke lantai. Ia bahkan hampir pingsan melihat penampakan yang begitu banyak. Ya Tuhan, tidak adakah sedikit ketenangan untukku? Sehari saja, ucap Bia. Ia merasa lelah dan muak dengan semua ini. Rata-rata semuanya menggunakan pakaian putih panjang menyentuh lantai. Ada yang wajahnya tertutup kain, dan ada juga yang tidak. Semuanya sama berwajah tengkorak. Mereka semua terdiam membisu sambil menatap Bia yang sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Bia berusaha masuk kembali ke kamarnya, walau harus jatuh bangun. Bahkan ia sampai ngengsot. Ya Allah, apa ini semua? Tolong, hentikan, aku gak kuat, rintih Bia. Tiba-tiba pintu kamarnya seketika tertutup rapat. Saat Bia sudah berada di depan pintu, Bia semakin panik. Ia terus mencoba menggerakkan gagang pintu. Malangnya, pintu itu seakan terkunci. Ia tak kuat lagi untuk melakukan apapun. Ia menyandarkan kepala sebelah kanannya ke tembok dan menangis terseduh-seduh. Siapa yang melakukan semua permainan ini? Apa yang kau inginkan padaku? Ucap Bia pada dirinya sendiri. Tak berselang lama, mereka yang awalnya hanya diam, kini mereka serentak merapalkan mantra. Arumi inna aluruh jimania alladhi kunna nantajiruhu taila illa narabul yasjud amma alijanni abud yasjudlah taila hunna lina. Mayit, ucap salah satu dari mereka yang suaranya terdengar lebih nyaring dari yang lain. Dia semakin merinding ketakutan. Matanya terus membulat menatap setiap makhluk gaib yang berada di ruang tamu dan TV. Karena ketakutan itu, ia menggigit ujung jari-jarinya hingga berdarah. Benar kata Raffi, mereka ada puluhan. Dalam keadaan gemetar, Bia terus membaca ayat kursi berulang kali. Tapi semakin ia terus membacanya, mereka terlihat semakin kegirangan. Mungkin bacaannya ada yang salah, entahlah. Akhirnya pun Bia menyerah.
Ia pasrah sebab energinya sudah habis. Ia terbaring di lantai. Wajahnya juga semakin pucat. Tak ada satupun orang yang bisa menolongnya saat itu. Dasar lemah, olok Sabia pada Bia yang sudah terbaring lemah tak berdaya itu. Samar-samar Bia melihat sosok yang sama seperti mereka. Tapi kain putih yang dipakai sosok yang satu ini lebih putih dan bersih dari yang lainnya. Namun, Bia tak mampu melihat wajahnya karena dari ujung kepala hingga ujung kaki semuanya tertutupi kain putih itu. Berbeda dengan yang lain, sosok ini malah terkesan baik pada Bia. Ia membelai rambut Bia dengan lembut. Dan sosok itu kemudian masuk ke tubuh Bia. Dari situlah Bia kembali tak sadarkan diri. Raffi, saat ini ia masih dalam keadaan kritis. Asi sang ibu terus diselimuti rasa cemas. Terlebih lagi ia hanya sendirian menanggung kesedihan ini, karena Raffi juga anak yatim dan anak tunggal. Kecelakaan yang dialami Raffi begitu janggal, lantaran suasana jalan saat itu tidak ramai, jalan tidak licin, remnya tidak blong, dan tak ada manusia atau hewan yang ia tabrak. Tidak masuk akal jika ia cuma jatuh dari motor bisa membuatnya kritis seperti itu. Semuanya berawal dari Asi yang meminta Raffi untuk membelikan ia sesuatu di minimarket. Di tengah perjalanan, Raffi melihat sosok yang sama yang ia lihat di rumah Bia. Sosok itu tiba-tiba saja menabrakkan diri ke motor Raffi. Hal itu membuatnya terkejut dan motornya tak terkendali. Alhasil ia terpental dan terseret di aspal sepanjang 6 meter. Sedikit tidak logis, tapi itulah yang Raffi alami. Tubuhnya banyak sekali yang lecet, terutamanya bagian wajah. Dan ia juga kekurangan begitu banyak darah. Untung saja, golongan darahnya tidak langka. Jadi transfusi darah cepat dilakukan. Raffi yang notabene adalah seorang indigo terus dibayang-bayangi oleh Bia di alam bawah sadarnya. Di dalam mimpi Raffi Bia terdengar terus meminta tolong. Tolong Raffi, tolong aku. Begitulah kira-kira kalimat yang sering diucapkan oleh Bia pada Raffi. Tetapi hanya ada suara, tak ada wujud Bia di sana. Hingga ada saat dimana sudah 2 jam Raffi tak mendengarkan suara Bia. Ia mulai curiga dan khawatir. Kau mencari siapa? Tiba-tiba Raffi dikejutkan oleh suara yang tak asing di telinganya. Aku tahu maksud dan tujuanmu pada Bia. Jangan ikut campur jika kau masih ingin hidup, sambungnya. Raffi kemudian berbalik badan dan ternyata sosok itu tepat di belakangnya. Kau yang menyebabkanku tadi kecelakaan kan? Pekik Raffi sambil menunjuknya. Kalau benar, ini baru awalnya. Jika kau berani bertindak lebih jauh lagi pada Bia, kau akan mendapatkan penderitaan yang lebih dari ini. Tegas sosok itu. Sontak Raffi terbelalak mendengar ancaman dari sesosok tersebut. Apa kau juga yang membuat Bia seperti itu? Apa maksud dan tujuanmu melakukan itu padanya? Siapa kau sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi di balik wajah tengkorak itu. Cacar Raffi yang terlihat naik pitam. Pelan-pelan saja pertanyaannya. Kau akan kuberitahu semuanya di sini. Jawabnya dengan santai. Pertama, memang betul aku adalah orang yang sama yang telah melukai Bia. Kedua, ini semua karena dendam. Ketiga, saat sosok itu hendak mengucapkan jawaban ketiga, wajah tengkoraknya itu berubah menjadi wajah Rosita Paramita. Raffi kaget bukan main. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tante Ros? Hei, apa ini? Kenapa? Astaga! Batin Raffi berkecamuk. Ros menyeringai lebar kepada Raffi. Ia senang melihat ekspresi terkejut yang ditunjukkan Raffi padanya. Sesekali ia bahkan terkekeh. Tante kenapa setega itu pada Bia? Anak tante sendiri. Ucap kekecewaan Raffi. Kau hanya orang asing. Kau tidak tahu apa-apa, makanya kau mengasihani Bia. Hardik Ros. Memang pantas Bia ku kasihani, karena dia korbannya dan tante dengan tega menumbalkannya. Apa yang sebenarnya yang membuat tante dendam pada Bia? Bendak Raffi.
Tidak ada gunanya juga kau tahu semuanya. Yang kuberitahu barusan itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan ikut campur lagi, ucap Rose dengan tatapan dingin. Tidak, aku akan membantu Bia lepas dari belenggu yang kau berikan padanya. Akan kupertaruhkan nyawaku demi dia. Anak ini rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seseorang, sedangkan diriku rela mengorbankan nyawaku demi melukai dan menyiksa seseorang. Gumam Rose dalam hati. Boleh juga keberanianmu. Sebenarnya, apa alasanmu sangat ingin membantu Bia? Dia teman terbaikku. Dia selalu mendorongku untuk membantu orang yang sedang mengalami gangguan horor. Dan aku juga mencintainya, lirih Raffi. Hahaha, cinta. Cinta hanyalah kebohongan. Itu tidak nyata. Semua yang merasakan cinta akan menerima luka yang teramat menyakitkan. Apa Bia juga menyukaimu? Tanya Rose sambil menunjukkan ekspresi tenggilnya. Namun Raffi tertunduk, ia terdiam tak berkutik sedikit pun. Ia kebingungan untuk menjawab pertanyaan Rose. Kenapa? Kau tidak tahu ya? Atau Bia sendiri memang tidak menyukaimu? Jangan mau dibohongi oleh perasaan konyol itu, ledek Rose. Ia begitu puas menertawakan Raffi. Aku tidak peduli dengan perasaan Bia padaku. Yang terpenting saat ini adalah nyawa dia. Setelah sadar nanti, aku akan menemuinya dan memberitahu semua kebenaran ini. Apa kau pikir kau akan cepat sadar? Tentu tidak. Mungkin Bia sudah mati dan kau masih terbaring tak berdaya di sini. Sial. Beritahu aku, apa yang bisa kulakukan agar Bia bisa selamat? Jawabannya tidak ada. Mau kau memberiku seisi bumi ini pun aku tetap akan melukai Bia. Sakit hatiku akan terbayarkan dengan menubalkan dirinya juga. Ibu macam apa kau ini? Bendak Raffi. Giginya bergemertak menahan lahar panas yang ada di dalam rongga dadanya. Sudahlah, lebih baik mulai sekarang kau lupakan semua tentang Bia, termasuk perasaanmu padanya, sebelum kau sakit hati dengan kenyataan yang akan datang. Sampai jumpa. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu, sahut Rose. Kemudian ia berjalan meninggalkan Raffi dan hanya hitungan detik saja ia hilang dari pandangan Raffi. Asih, panik, melihat monitor detak jantung yang memperlihatkan detak jantung Raffi yang kian melemah. Ia berlari tergopoh-gopoh mencari keberadaan dokter. Ia semakin diliputi rasa khawatir. Tak lama kemudian seorang dokter datang mendekati Asi dan masuk ke dalam ruangan Raffi dirawat. Di sana juga sudah ada suster yang ikut membantu. Asi mondar-mandir di depan ruangan Raffi. Pikirannya kalut, bibirnya terus mengucapkan doa. Ia sangat takut kehilangan Raffi karena hanya dia yang ia miliki saat ini. Pintu terbuka. Salah satu suster keluar untuk mengambil sesuatu yang dipindah sang dokter. Sus, bagaimana kondisi anakku? Tanya Asi. Pasien saat ini sedang koma. Permisi, jawab suster itu dengan cepat. Asi shock, tubuhnya hampir tumbang. Ia segera menjatuhkan bokongnya di kursi panjang yang berada di depan ruangan Raffi. Hatinya begitu nyeri mendengar jawaban suster tadi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Rasa takut kehilangan itu kini semakin besar. Ia sudah tak bisa berpikir jernih. Pikirannya sudah kemana-mana. Hei kau, kenapa kau masuk? Pergilah, jangan mengganggu. Tubuh ini milikku, ucap Sabia pada Luna. Ia tak terima tubuh Bia dirasuki oleh sosok lain. Aku kesini hanya untuk meluruskan sesuatu padamu, tegas Luna. Tidak usah, kau pasti ingin mengklarifikasi semua yang terjadi di masa lalu kan? Aku juga sudah tahu semuanya dari Rose dan Abud. Aku dendam pada kalian semua, terutama dirimu. Hanyalah dari sini, hardik Sabia. Kau salah Sabia. Yang dikatakan Rose itu tidaklah benar. Selama ini aku hanya diam menyaksikan kejahatan ini yang sampai kini belum selesai juga. Karena aku tak sekuat kalian. Pekik ke Luna. Jangan buat aku marah Luna. Kau tak lebih dari seorang pendosa besar.
yang sok menasehatiku tentang kebaikan. Sabia semakin tersulut emosi. Luna diam. Sabia sudah salah paham. Air matanya menetes dengan sendirinya. Ia merasa alam gaib sama saja dengan dunia. Sama-sama tak ada yang berpihak padanya. Sudah sakit di dunia, di alam sana pun ia sama sakitnya. Alah, tidak usah merayuku dengan air matamu. Kau ini sama saja dengan Bia, tukang nangis. Lanjut Sabia. Rasa dendammu itu terlalu besar, hingga buta akan kebenaran yang sebenarnya. Aku akan pergi. Mungkin ini kali terakhir kita bertemu. Mungkin. Seharusnya dari awal kau memang tidak usah kesini. Pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Cantik, tapi licik. Cuy. Maki Sabia. Hati Luna semakin sakit mendapatkan makian dari Sabia. Seandainya bukan karena janinnya yang dicuri oleh Abud, mungkin ia sudah tenang dan tak bergentayangan seperti ini di dunia. Lain itu juga, tak ada satu orang pun yang selalu mendoakan ketenangannya, seperti membacakan Al-Fatihah. Itu karena keluarganya adalah mualaf yang tak tahu mengaji. Ada yang dari lahir beragama Islam, tapi tak ada yang peduli dengan jiwanya yang tak tenang hingga saat ini. Seandainya ada yang rajin mengirimkan doa padanya, mungkin perlahan dia bisa mengikhlaskan janinnya dan pergi dengan tenang. Luna pun keluar dari tubuh Bia. Sebelum pergi ia menatap Bia, wajah pucat Bia dengan tatapan sayu. Ia sangat tiba padanya, sebab Bia bernasib sama dengannya, tersiksa di dunia. Dan jika ia sampai mati di tengah Ros, maka jiwanya juga tak tenang. Ya Tuhan, bantulah dia keluar dari belenggu yang menyiksanya. Jangan ada Luna lagi di dunia ini. Dia tidak tahu apa-apa, dan dia harus menanggung ini semua. Lirih Luna. Suasana masih seperti tadi. Mereka yang ada di ruang tamu dan ruang TV masih terus berkomat kamit. Entah tujuan apa. Namun Luna tidak peduli dengan mereka semua. Ia terus saja berjalan tanpa melihat mereka semua. Sudah selesai urusanmu. Luna terhenyak dengan suara berat yang mengajaknya bicara. Ia segera menolehkan kepalanya dengan cepat ke arah pemilik suara berat itu, sambil mengangkat kain putih yang terus menutupi wajahnya yang berpawakan bule itu. Ada alasan dibalik ia selalu menyembunyikan wajahnya di balik kain tersebut. Ia sengaja, karena ia selalu bersedih dan menangis. Jadi ia tak ingin menunjukkan kesedihannya pada yang lain. Contohnya saja saat ia menunjukkan wajahnya pada Sabia tadi. Ia jadi diolok-olok dan dimaki-maki karena menangis. Rupanya sedari tadi Abud memantau pergerakan Luna di atas sofa. Ia sedikit terkejut dengan kehadiran Abud di sana. Setiap melihatnya, Luna selalu terbayang-bayang pada detik-detik kematiannya. Hentikan semua ini. Bebaskan Bia dan berikan janinku yang sudah kau renggut paksa dariku. Pekik Luna dengan tatapan mendelik. Hei, itu milikku. Kenapa harus kuberikan padamu? Pergilah yang jauh dari tempat ini sebelum aku menjadikanmu juga budakku. Bendak Abud. Sebenarnya Luna sangat ingin melawannya, membalaskan dendam masa lalunya, tetapi kekuatannya tak sebanding dengan yang notaben adalah jin laknatullah. Sedangkan dia hanyalah hantu biasa yang hanya bisa berkentayangan. Ditutupnya segera wajahnya kembali dan beringsut pergi meninggalkan mereka semua termasuk Bia. Lagi dan lagi ia menangis, merasa lelah dengan ketidaktenangan ini. I am sorry Rabia. I can help you. Lirih Luna sebelum ia benar-benar pergi dari rumah Ros. Ardi yang baru saja pulang dari latihan basket itu berpapasan dengan Luna di halaman rumah. Tetapi ia tidak bisa melihat Luna yang sedang menatap dirinya. Luna terus saja menengok Ardi sampai Ardi masuk ke dalam rumah. Ia berharap dengan kedatangan Ardi di sana ia bisa menyelamatkan Bia. Baru saja menginjakan kaki masuk ke rumah, bulu kuduk Ardi langsung dibuat berdiri. Ada apa ini? Tanya Ardi pada diri sendiri sambil mengelus lehernya. Di ruang tamu, Ardi tidak melihat apapun. Hingga ketika ia menunjuk ke ruang TV, jantungnya bergedup kencang. Matanya melotot melihat penampakan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya.
Ardi sontak berteriak histeris. Ia begitu amat ketakutan saat ini. Ia ingin berlari keluar, tapi langkahnya tertahan ketika melihat Bia sang kakak meringkuk tak berdaya di depan kamarnya. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati Bia. "Kak, bangun, bangun! Ah, sial, bangun kak!" teriak Ardi sambil menepuk-nepuk pipi Bia. Ia terus mencoba menyadarkan Bia, tapi sayang ia tak kunjung sadar. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa cemas. Pasalnya tubuh Bia terasa begitu dingin dan sangat lemas seakan tak punya tulang. Wajahnya juga sangat pucat seperti mayat. Ardi bahkan terus mengecek nadi dan nafas di hidung Bia. Ardi frustasi yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. "Kak, bangun! Ardi minta maaf!" rintih Ardi. Ini mungkin kali pertamanya ia menangisi Bia. "Jangan mati, please, jangan!" mohon Ardi. Jika saat ini Bia mati, maka Ardi sudah 2 kali mendapati orang yang disayanginya meninggal. Tanpa menghiraukan tangis Ardi, semua para budak kabut yang berada di ruang TV itu kembali merapalkan mantra berulang-ulang. Kali ini mereka semua duduk dan menggerakkan kepala seperti yang dilakukan Ros hari itu. "Diam bangsat!" Ardi terus mengumpati para budak kabut. Ketakutannya seakan sirna setelah melihat kondisi Bia. Karena Bia tak kunjung sadar juga, Ardi pun membopong tubuh Bia untuk keluar rumah. Ardi merasa aneh. Tubuh Bia jauh lebih ringan ketimbang saat ia menggendong Bia masuk ke kamarnya karena tertidur di ruang TV. Ia berjalan cepat menuju pintu depan. Malangnya pintu itu sudah dikunci oleh seseorang. Ardi tak hilang akal. Dia menaruh sementara tubuh Bia di atas sofa dan mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Padahal ia baru saja selesai latihan basket, tetapi ia serasa mendapatkan kekuatan yang sangat besar hingga pintu itu langsung terlepas dari tembok hanya sekali tendangan. Rahang Ardi tampak mengeras, menahan amarah. Dadanya kembang kempis tak karuan. Urat-urat di lehernya pun tampak begitu jelas. Tanpa berlama-lama lagi, ia segera mengangkat tubuh Bia lagi dan keluar dari rumah yang berhantu itu. Ia berlari tunggang langgang sambil berteriak meminta bantuan. Air mata itu tak henti-hentinya mengalir. Bahkan Ardi tak merasakan rasa sakit di kakinya yang tidak menggunakan alas kaki itu. Ia terus memandangi wajah pucat Bia. Begitu sakit hatinya melihat keadaan saudara satu-satunya itu. Hingga akhirnya Ardi sudah berada di permukiman padat penduduk. Begitu banyak orang yang melihat Ardi dan Bia. Mereka semua segera berlari mendekati Ardi. "Ada apa ini, Dek?" tanya salah seorang bapak-bapak yang terlihat khawatir. Ia bernama Pak Syarif. "Tolong kakak saya, Om. Kakak saya dalam bahaya," rintih Ardi penuh pilu. "Wah, adek, kakakmu sudah mati. Tubuhnya sudah dingin ini," celetuk salah seorang dari mereka. Ibu, jangan ngomong begitu. Dia masih hidup," bantah Pak Syarif. "Tolong bawa kakak saya ke rumah sakit," mohon Ardi. "Ini mah gak bisa ditangani pakai dokter, Dek. Soalnya kakakmu seperti ini karena campur tangan makhluk goib," ujar Pak Bahar selaku orang yang mengerti dengan hal goib. "Iya Om, tadi di rumah saya banyak sekali makhluk halus. Jadi kakak saya dibawa kemana agar dia bisa pulih?" tanya Ardi. "Bawa ke rumah saya, sepertinya saya bisa bantu, tapi saya tidak berjanji bisa membuatnya sembuh total," tutur Bahar. Ardi mengangguk pertanda ia setuju. Ardi dan Bahar pun bergegas berjalan ke kediaman Bahar. Warga yang lainnya juga ikut ke sana untuk menyaksikan proses penyembuhan Bia. Sesampainya di sana, istri dan anak Bahar terkejut melihat kedatangan puluhan warga ke rumahnya. Tapi lebih terkejut lagi ketika melihat tubuh Bia yang putih pucat bak mayat hidup. "Ada apa ini, Mas?" tanya Ismi, istri Bahar. "Nanti Mas jelasin. Kamu ambil kasur kecil dulu di dalam dengan segelas air ya," pinta Bahar. Ismi mengangguk paham. Ia segera beringsut dari posisinya. Ismi pun memberikan kasur kecil itu pada Bahar. Dia ditidurkan di atas kasur kecil itu menghadap kiblat. Suasana di sana begitu tegang.
Ardi harap-harap cemas menyaksikan proses penyembuhan kakaknya. Bahar meraih gelas berisikan air putih, kemudian membacakannya sebuah sholawat Nabi dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Di luar perkiraan, saat Bahar membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai ayat 286, Ardi malah bereaksi aneh seperti sedang kesurupan. Ia mencekik dirinya sendiri, hingga membuat wajahnya merah dan mata hitamnya naik ke atas. 3 orang yang berada di dekat Ardi berusaha melepaskan tangan Ardi yang mencekik lehernya. Ketiga orang itu tampaknya begitu kesusahan melepaskan tangan Ardi, sedangkan Ardi sudah mengerang kesakitan. Kejadian ini dipenuhi tanda tanya besar. Mengapa bisa Ardi yang beraksi duluan? Mengapa ia bisa sampai kesurupan? Apakah Ros juga ingin mencelakakan anak kesayangannya? Dan mengapa Ardi menyakiti diri sendiri? Padahal selama ini ia terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan Bia yang setiap harinya pasti merasakan kejadian horor yang brutal. Bahkan tidak pedulikan kondisi Ardi, ia tetap fokus pada Bia yang kondisinya semakin drop. Urusan Ardi biar ketiga orang itu yang menanganinya. Suasana di rumah Bahar semakin ramai. Hal itu membuat rumah terasa engap. Setelah membacanya, Bahar meniup air itu sebanyak 3 kali. Ia lumuri wajah Bia dengan air tersebut sebanyak 7 kali. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang berlari pontang-panting dan menerobos orang-orang yang berada di rumah Bahar. Dan ternyata wanita itu adalah Ros. Wajahnya tampak panik dan khawatir. Ia mendekati Ardi dan membacakan sebuah mantra sambil memegang jidat sang anak. Entah bagaimana wanita itu bisa tahu kalau Ardi sedang kesurupan dan menyakiti dirinya sendiri. Ros tampak lega ketika cekikan itu terlepas dari leher Ardi. Ia mendekap putranya begitu erat dan sesekali mencium pucuk kepalanya. Ros datang tepat waktu. Jika tidak, ia akan mati konyol. Di sisi lain, setelah wajahnya dibaluri air, Bia tak bereaksi apapun. Padahal sudah ditunggu beberapa menit, tapi tak kunjung menunjukkan respon baik dari Bia. "Ibu, selamatkan kakak," lirih Ardi. Walaupun dadanya masih sesak dan masih merasakan sakit di lehernya, ia masih memikirkan sang kakak. Ros kemudian menoleh ke belakang melihat Bia yang masih terkapar lemas. Sebenarnya Ros tidak peduli dengan anak itu, tetapi Ardi memintanya untuk menolongnya. Jadi mau tidak mau, ia harus melakukannya. Ia pun melepaskan dekapannya dan menyeret tubuhnya mendekati Bia. Cukup lama ia menatap wajah pucat Bia dengan tatapan dingin. "Andai bukan Ardi, kubiarkan saja kau seperti ini," batin Ros. Entah apa sebenarnya dendam Ros pada Bia, hingga ia nekat melakukan kemusyrikan ini padanya. Diletakkannya telapak tangan Ros di jidat Bia, seperti yang ia lakukan tadi pada Ardi. Mulutnya berkomat kamit, dan matanya dipejam. Ia begitu kusuk merapalkan mantra. Walaupun belum ada pergerakan sama sekali dari Bia, tetapi tubuh pucatnya itu berangsur-angsur normal. Suhu di tubuh Bia juga mulai sedikit hangat. Wajah Ardi tampak lebih tenang setelah melihat perkembangan tersebut. "Walah dek, rupanya ibumu bisa membantu. Kenapa tidak panggil dia saja dari tadi?" ucap Bahar pada Ardi. "Saya juga baru tahu om, kalau ibu saya bisa seperti itu. Lagian juga tadi beliau tidak ada di rumah, jadi saya bingung mau meminta bantuan pada siapa selain orang di sini," jawab Ardi memelas. "Ibu ada di rumah aja kok, Di. Ibu sedang tidur saat itu," celetuk Ros. "Tidur? Ibu tidur atau mati sampai tidak mendengar suara makhluk-makhluk itu? Telingaku saja sampai sakit mendengarkan mereka, Ibu," pekik Ardi. "Apa yang kau maksud, Ardi? Ibu tidak mendengar apapun," bantah Ros. "Terus kenapa ibu bisa tahu aku dan kakak ada di sini?" "Ibu bermimpi kau berada dalam bahaya. Saat ibu terbangun, rumah sangat sepi. Ibu curiga. Jadi ibu datang ke permukiman warga dan menanyakan tentang kalian. Dan benar, mereka bilang kalian dibawa ke sini," jelas Ros. Mereka berdua terus berdebat tanpa direlai oleh siapapun di sana. Dia sudah sadar,"
teriak salah seorang ibu-ibu. Sontak pandangan mereka semua beralih ke Bia. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.